Bone Bolango tanpa HP? Emang bisa? Ya bisa jadi. Bisa jadi tidak ada komunikasi, tidak ada perkembangan, atau bahkan nggak ada inovasi. Tapi bentar. HP yang saya maksud bukan HP ini, tapi Hamim Pou Bupati Bone Bolango. Tapi ada benarnya juga ya, bahwasanya HP mampu membawa perubahan besar untuk Bone Bolango. Emang ada datanya ya? Ya jelas ada. Berdasarkan data dari BPS menyatakan bahwa Kabupaten Bone Bolango merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 70,25%. Ini menandakan bahwa Kabupaten Bone Bolango telah masuk dalam kategori kabupaten maju di Provinsi Gorontalo. Bahkan nih ya, pemerintahan di bawah naungan Bapak Hamim Pou itu mampu menurunkan angka pengangguran terbuka sebesar 4,48%. Selanjutnya mampu menaikkan angka harapan hidup menjadi 68,52%. Di sisi lain juga mampu menaikkan presentasi panjang jalan mantap Kabupaten Bone Bolango sebesar 94,71%. Dan rumah layak huni sebesar 84%. Emang masih ada lagi? Ya jelas masih ada dong. Pemerintah Bone Bolango mampu menurunkan angka kesenjangan berdasarkan Gini rasio sebesar 0,32% dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sebesar 81,03%. Bahkan nih ya, berdasarkan data terbaru pada saat COVID-19, Bone Bolango menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Gimana? Keren bukan? Bone Bolango keren, Bone Bolango mantap. Ini menandakan bahwasanya pemimpin di Kabupaten Bone Bolango ini seorang yang kreatif, inovatif, serta profesional. Tapi di balik inovasi dan prestasinya, Bapak Bupati Hamim Pou telah melewati berbagai macam tantangan, permasalahan, bahkan problematika sejak awal menjabat menjadi Bupati Bone Bolango. Apa saja sih kendala yang dialami oleh Bapak Bupati Hamim Pou selama 12 tahun kepemimpinan? Pertama, kondisi politik daerah. Bayangkan dalam satu periode saja Bupati Hamim Pou sampai 3 kali dilantik. Yang pertama, pelantikan sebagai Wakil Bupati Bone Bolango, selanjutnya PLT Bupati, dan 2 kali dilantik sebagai Bupati. Namun, kondisi ini bisa ditangani dengan lebih baik, praktis, dan tidak ada pergolakan yang signifikan. Sehingga masyarakat bisa lebih lancar menjalankan aktivitas dan sistem pemerintahan yang semakin baik. Yang kedua, tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya APBD membuat Bupati Hamim Pou harus putar otak untuk menemukan bagaimana cara untuk membangun Kabupaten Bone Bolango, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pelayanan publik, dan juga kemaslahatan yang masih sangat minim. Namun, Bupati memiliki siasat menutupi alokasi dana transfer dan PAD yang minim dengan memperbaiki kinerja sehingga memperoleh dana insentif daerah. Kendala ketiga, terkait pengelolaan keuangan daerah yang saat itu kacau. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, pengelolaan keuangan di Bone Bolango mendapatkan opini disclaimer. Tapi itu dulu. Sekarang bersama HP, Bone Bolango berhasil mendapatkan 9 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian. Kendala keempat, infrastruktur. Dulu nih ya, sebagian besar perkantoran numpang di rumah warga. Kini, di 12 tahun kepemimpinan Hamim Pou, infrastruktur dasar menjadi perhatian. Tidak cuma itu, Bupati Hamim Pou membangun ragam bangunan ikonik sebagai penanda kemajuan di Bone Bolango. Dari kinerja, inovasi, dan kemampuan mengatasi masalah, membuat Kabupaten Bone Bolango berdiri tegak di baris terdepan.
Fakta-fakta itu membuat Hamim POU layak disebut sebagai harapan. Harapan warga, harapan petani, dan harapan kita semua. Dedikasinya terasa, mengabdi dengan kondisi yang warna-warni. Tetapi, Hamim POU tetap maju, pantang menyerah untuk Bone Bolango.